Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami Kau baharui karena sabda-sabdamu. Dan sabdamu adalah kebenaran, sabdamu adalah roh, sabdamu adalah yang membuat kami semakin bersatu dengan Engkau, semakin menyerupai Putramu Yesus. Bantu kami untuk mencintai bukan hanya sabda yang tertulis, tetapi roh Allah yang menghidupkan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, semakin kita mendekati akhir dari masa tahun biasa menuju tahun baru, tahun Advent, kita diajak untuk merenungkan akhir hidup kita, tetapi juga merenungkan awal kehidupan kita yang baru. Yang menarik adalah bahwa Yesus melukiskan bahwa hari terakhir akan lenyap, langit dan bumi akan hancur, akan hilang, tetapi sabdaku tidak akan hilang. Dan ini merupakan sesuatu yang penting sekali bagi kita untuk mencintai sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu tertulis yang kita ketahui lewat kitab suci, tapi sabda Tuhan itu juga yang tak tertulis. Yang tertulis itu menjelma menjadi roh Allah yang menghidupkan, menguatkan, meneguhkan kita. Seperti halnya kalau kita katakan bahwa sabda Allah itu akan tetap bertahan meskipun langit dan bumi akan hancur. Dan itu menunjukkan kepada kita sabda Allah itu ada dua sisi. Sisi yang pertama sabda yang tertulis yang bisa hancur, ya, yang dari dulu sampai sekarang bisa hancur, tetapi sabda yang tak tertulis, yang sabda yang kita baca itu adalah roh dan kebenaran. Sabdamu adalah roh dan kebenaran. Roh itulah yang menyatukan kita, roh itulah yang membersihkan kita, roh itulah yang menghidupkan kita, roh itulah yang membimbing kita, roh itulah yang menguatkan kita, roh itulah yang mengajak kita untuk menuju kepada Allah dan bersatu dengan Allah dan menguatkan kita. Menguatkan kehendak kita untuk tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi sabda itu adalah roh dan kehidupan. Kehidupan karena apa? Karena sabda itu meresapi diri kita, mengungkapkan diri kita, mengajar kita, membagikan segala apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi saudaraku terkasih, mari kita di akhir masa liturgi kita ini, kita diajak untuk merenungkan apa yang paling esensial dari diri kita. Apa yang paling utama, apa yang paling tidak hilang dalam diri kita, itu sabda dan kebenaran, roh dan kebenaran sabda Allah itu. Semoga Anda dan saya dan kita semua semakin mencintai sabda yang kelihatan ini. Ya, sekali lagi, ketika mencintai itu berarti saya dengan ikhlas, dengan siap sedia, dengan tulus, dengan tidak ada kesungkanan, tidak ada keengganan, menjadi habitus. Membaca, merenungkan kitab suci itu menjadi habitus, menjadi kebiasaan yang mengalir dari kerinduan dan kecintaan kita pada sabda Tuhan. Jadi segala sesuatu itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, karena dengan sendirinya itu membuat kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, membuat kita dengan ikhlas, dengan tulus menjalankan apa yang baik yang kita lakukan itu. Jadi itu saudaraku terkasih, tandanya bahwa kita sungguh-sungguh ingin melakukan yang terbaik itu adalah itu menjadi habitus, menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan tanpa kesulitan, tanpa keengganan, tanpa kesungkanan. Semoga kecintaan kita akan sabda yang tertulis ini membawa kita bertemu dan berjumpa dengan sabda yang hidup, yaitu Yesus sendiri dan pribadi tertunggal, pribadi Allah yang dalam diri kita. Semoga Anda dan saya sekali lagi ada dorongan batin yang mendalam untuk dengan ikhlas, dengan rela menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, karena kehendak Tuhan merupakan kehendak yang terbaik. Ya, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik demi keselamatan kita semua. Semoga kita semua semakin mencintai dengan ikhlas, dengan tulus akan sabda Tuhan dan berjumpa dengan roh dan kebenaran, roh dan kehidupan. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.